warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Gimana Pak Yusuf? ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, kita menyapa pemirsa dulu nih Pak. Oke. Jadi pemirsa podcast SMP SA Senagan Ya. atau SMP SA Senagan Podcast. Oke. Sekolah kreatif, inovatif dan berkarakter. Bagus, bagus sekali namanya. Itu sebagai motto dari sekolah kita Pak. Iya. Jadi, Kalian- alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Iya. Seorang yang cukup senior dalam dunia perpustakaan. Iya, benar Pak. Mohon saya baca sebentar Pak untuk biodata Bapak atau kurikulum vitae-nya. Oke. Pertama, Dr. Andes Muhammad Yusuf betul Pak ya. Benar Pak. Nah, kemudian pegawai di Dinas Perpustakaan Provinsi Aceh. Benar. Luar biasa ini tamu kita. Iya. Nah, kemudian lahir ternyata di sebelah kabupaten kita Pak. Ini gimana ceritanya nih Pak? Kok bisa dari Abia ini sampai ke Banda Aceh ini gimana nih? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bisnan. Saya diberikan kesempatan untuk pagi ini mungkin dalam hal penerimaan tamu ya. Iya. Tapi seperti Bapak sampaikan tadi, bukan tamu istimewa, tapi tamu kebetulan Pak. Tamu kebetulan. Jadi ceritanya begini Pak. Pada awalnya pada tahun 79, saya begitu lulus sekolah menengah pertama di SMP 1 Mangging. Jadi karena tadi kami dari keluarga keluarga orang pertanian, orang Balu, kalau sekarang istilah keluarga kurang mampu lah. Jadi karena punya cita-cita sebagai menjadi seorang seorang PPL. Jadi PPL itu kalau dulu di bidang pertanian. Jadi karena kita punya sawah juga sedikit, punya ladang sedikit, jadi punya niat hobi untuk jadi PPL pertanian. Jadi pada tahun 79 itu saya membuat punya cita-cita menjadi penyuluh pertanian. Kemudian orang tua saya juga seorang pertanian didukung. Jadi pada saat itu ada tantangan dan ada semacam tantangan juga dengan cita-cita. Tantangannya mungkin pada saat itu Pak Isan, ini juga saya contoh juga bagi anak-anak, bahwa tantangan yang kami hadapi itu orang tua tidak mau berpisah. Kan kondisi pada saat 7 tahun 1979 itu kalau kita berangkat dari Mangging Aceh Selatan dulu Pak ya, itu sampai 3 hari 3 malam baru sampai Banda Aceh. Sampai Banda Aceh. Itu kalau rakit namanya tuh penyeberangan itu sampai 13 rakit yang harus kita naik tuh Pak. Apalagi pada dalam kondisi yang musim hujan Pak. Itu bisa berminggu-minggu. Tapi karena punya kemudian begitu saya, iya itu salah satu Pak. Jadi ketika itu juga kami juga punya cita-cita, orang tua juga punya keinginan harus ada perubahan. Ya, jadi perubahan itu memang dari dulu sudah ada perubahan dalam jiwa saya. Tapi karena kondisi tadi Pak. Jadi pada tahun 79 tadi saya ke Banda Aceh, ikut tes di pertanian. Kebetulan saya belum punya rezeki. Jadi ada satu orang tokoh masyarakat di Mangging yang ada di Banda Aceh memberikan satu motivasi bagi saya. Bagaimana kamu kalau jangan pulang lagi? Karena orang tua suka tahu daripada kamu nanti saudara nggak ada di Aceh, keponakan semua family nggak ada, karena family nggak ada, pulang aja. Jadi dengan diberikan satu motivasi oleh seorang tokoh, juga tokoh pendidikan, mungkin Bapak tahu dulu, mungkin Pak Zakaria. Pak Zakaria kan di Dinas Pendidikan, beliau memberikan motivasi, adik jangan pulang dulu, biar di SMA di Banda Aceh ya. Jadi begitu saya nggak jadi pulang, jadi memberikan satu informasi. Kalau dulu kan pakai surat, kalau sekarang kan ditelepon langsung, kami nggak jadi pulang, tapi dulu pakai surat. Disurati orang tua, jadi orang tua sampai 3-4 hari melihat isi suratnya, ya. Jadi kalau bahasa sekarang sedih dan kayak mana lah begitu Pak. Betul. Ya, sudah nggak punya sanak famili di di rantau, kemudian kondisinya cita-cita yang tidak terkabul. Jadi
dengan lahirnya, dengan adanya masukan dari Bapak Khairuddin Sakas tadi, jadi sehingga orang tua membolehkan saya sekolah SMA di Banda Aceh. Jadi alhamdulillah Pak, pada tahun 82 Baru lahir saya Pak. oh baru lahir. Baru lahir. Begitu tamat SMA saya Pak, tahun 82 saya juga masuk ditawarin untuk menjadi seorang PNS di Dinas Pendidikan Polres. Alhamdulillah pada saat itu Pak kita ditawarin aja Pak, nggak ada kemauan. Nggak seperti sekarang Pak. Nggak begitu. Sekarang kan harus tes segala macam, antri panjang. Tapi kalau dulu ditawarin, jadi karena melihat kondisi orang tua tadi dalam keadaan masih kurang mampu dalam ekonominya, jadi bapak orang tua kami juga ibu termasuk ibu abang-abang mendukung, oke bagus walaupun nanti gajinya sedikit Pak. Saya gaji pertamanya Pak 9.400 Pak, gaji pokoknya 9.400. Kalau sekarang lulusan SMA itu sekitar 1,9 ya, 1,9 juta. Jadi juga ini merupakan motivasi saya dalam pendidikan. Jadi apa harapan saya juga nanti tiba di situ. Jadi ketika saya masuk sekolah, menjadi seorang pegawai, saya diberikan peluang untuk kuliah. Ini yang saya tidak bisa saya. Jadi sambil kuliah sambil bekerja Pak. Iya, kalau dulu boleh Pak. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Harus ada surat rekomendasi. Kalau dulu ditawarin. Jadi pada saat itu saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik. Nah, baik. Jadi ini menarik ini. Jadi kalau kita dengan kondisi hari ini, mungkin apa yang Bapak sampaikan ini menjadi motivasi besar untuk para siswa. Mudah-mudahan untuk mencapai sebuah cita-cita itu bukan sesuatu yang gampang, iya, benar. sesuatu yang mudah. Benar Pak. Ya, jadi ini Pak ngomong-ngomong dinas Bapak kan di perpustakaan nih. Iya, benar. Jadi kira-kira pengalaman yang paling menarik Pak di perpustakaan yang mungkin bisa dibagi ke kita ini apa kira-kira Pak? Iya, yang pertama karena saya memang sejak tahun 84 masuk 85 saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan pindah ke perpustakaan. Mungkin pada sampai saat ini saya masih bertugas di perpustakaan itu lebih kurang 40 tahun. Berarti belum pensiun Pak? Sudah? Kalau dari manajemen ASN, kalau ilmu saya itu kan 58, eselon 3 itu sampai 58, itu sudah pensiun saya. Tapi karena saya sudah menjadi seorang pegawai fungsional pustakawan, menjadi seorang fungsional pustakawan di provinsi. Jadi sehingga saya pas sesuai dengan golongan saya pada saat itu tahun 2018 itu 4B dari 2006 Pak, 4B nya. Ya, karena kalau karir itu pada saat itu cepat Pak. Saya pernah menjadi Kasubag TU, menjadi sekretaris dinas, ada lebih kurang 8 tahun menjadi kabit. Jadi pada tahun 2014 kemarin saya diberikan juga tugas karena sudah tidak ada lagi menjadi pegawai sekuran, saya ikut menjadi fungsional. Jadi itu di situ pun tugas dan kesan juga ataupun yang menjadi perhatian saya ketika saya menjadi seorang fungsional, saya kalau kita bandingkan dengan struktural itu bertolak belakang karena saya kan tidak pernah menjadi kabit pada saat itu lama-lama, cuma hanya berapa bulan saja. Tapi yang lama saya di struktural. Tapi karena dibekali oleh pendidikan di Jakarta selama 3 bulan, alhamdulillah saya diangkat menjadi fungsional pustakawan. Jadi ternyata ada juga plus minusnya juga di perpustakaan itu, ada juga enaknya, ada juga nggak enaknya. Perbandingan yang nggak enaknya ketika kita beralih ke fungsional, seolah-olah kita memang walaupun tinggi pangkatnya, walaupun tinggi jabatan dalam fungsional itu, kita dianggap sebagai staff. Itu yang pertama. Tapi karena ilmu yang kita pakai tadi, yang ilmu perpustakaan yang pada saat itu kita masih langka, masih kurang, ternyata saya juga mendapat perhatian yang lebih dari pimpinan. Jadi oleh karena itu mungkin kalau sekarang kan banyak orang apa tugas pustakawan, kan beda tuh. Tapi saya sekarang bangga. Bangga Pak. Apalagi saya sekarang saya sudah pernah menjadi pustakawan Madya itu umur 60 tahun. Jadi insya Allah dengan doa-doa mungkin dari orang tua,
dari ahli famili, dari keluarga, dari kawan-kawan semua. Insya Allah pada tahun 2021 kemarin saya ikut semacam apa namanya ujian tingkat tinggi. Itu kalau di fungsional tuh Madya Utama. Madya Utama 4C. 4C. Iya. Jadi kebetulan saya pertama ikut nggak lewat, Pak. Betul. Jadi saya begitu pengabdiannya, saya kerja banyak, ilmunya sudah banyak, tapi ketika testing ini melalui komputer nih mungkin ya, banyak soal-soal yang dalam bentuk manajemen, teknologi dan tingkat apa di bahasa Inggrisnya. Jadi tahap pertama saya gagal. Tapi di balik gagalnya ada lagi dikasih motivasi dari pusat. Pak Yusuf ini kan orang lama, harus belajar lagi. Jadi insya Allah 3 bulan kemudian ikut lagi testing. Alhamdulillah dengan doa kawan semua, termasuk dari kawan-kawan kerja di kantor, lulus testing menjadi pustakawan ahli utama. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah ke 4D, Pak. 4D, Pak. Ya, 4D. Kita luar biasa kita bisa. Jadi ini perlu saya sampaikan juga, mungkin ini satu-satunya di Sumatera. Ya. Di Sumatera. Seorang pustakawan. Ya, seorang pustakawan yang ahli utamanya. Ya, baik, ini jadi motivasi nih Pak untuk pustakawan seluruh Aceh, mungkin seluruh Indonesia ya. Iya. Yang bisa menonton podcast ini. Iya. Jadi kemarin tuh ada satu di Riau. Kami sebenarnya ada 3, satu di Riau, satu di Padang, Sumatera Barat. Kebetulan mereka ini sudah pensiun. Berarti tinggal Tinggal satu lagi di Sumatera. Jadi alhamdulillah. Jadi begitu saya bilang saya dipanggil dari daerah untuk memberikan materi-materi penyuluhan sebagainya. Jadi kebetulan kita pun ditempatkan sekarang di salah satu anggota tim teknis tim penilai tingkat provinsi. Itu SK-nya dari Gubernur. Jadi mungkin kalau pustakawan yang murni, yang pengangkatan murni dari D3, S1 dari perpustakaan mungkin seluruh Aceh sudah kenal semua nih Pak. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang dari kabupaten kota ini sudah, termasuk yang dari Nagan Raya. Di tengah-tengah kesibukan Bapak nih, ya kan? Hari ini kan Bapak mengunjungi Nagan Raya nih. Iya, benar. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak sebenarnya ke Nagan Raya nih Pak? Iya, terima kasih Pak. Ini sebenarnya kami datang sini yang pertama surat dari Perpustakaan Nasional bahwa salah satu rekomendasi dari Perpustakaan Nasional adalah persiapan untuk lomba perpustakaan tahun 2024 nanti. Jadi satu-satunya SMP 1 di Senagami ditutup sebagai perwakilan untuk mengikuti lomba perpustakaan. Dan yang tadi pagi saya dari SMA 1 Senagan. Juga beliau nanti mewakili lomba tingkat SMA-nya. Tingkat SMA. Alhamdulillah mungkin seperti tahun kemarin. Jadi saya sebenarnya hampir tiap tahun jadi ketua tim nih Pak. Jadi nggak ada istilah kompromi nih Pak. Ya walaupun nih Bapak sudah menerima saya lebih kurang ataupun sudah memadai ini, tapi belum tentu nanti Bapak lewat nomor 1 Pak. Siap Pak. Ya. Itu harus dipegang Pak, identifikasi apa? Identitas itu. Iya. Jadi mudah-mudahan kami di sini sesuai dengan rekomendasi Perpustakaan Nasional. Jadi kami kalau bahasa Aceh jak betruk kalau bedih bergoma sakit hati. Jadi kami tidak mengangan-angankan data-data yang kami kumpulkan nanti yang akan selanjutnya kami teruskan ke Perpustakaan Nasional. Mudah-mudahan ini saya dan beberapa teman-teman tadi sudah melihat langsung kondisi di lapangan bagaimana kesiapan Bapak untuk persiapan lomba perpustakaan tahun depan. Jadi harapan saya yang seperti tadi mungkin beberapa yang harus dipenuhi tadi itu pun merupakan prasyarat untuk ikut lomba Pak. Ya salah satunya adalah akreditasi. Jadi nanti mungkin karena kita punya 3 bulan lagi dalam bentuk bagaimana kita harus memperoleh akreditasi tadi. Mungkin tahun depan Bapak bisa ikut dalam bentuk reguler Pak.
Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa Pak ya. Jadi Pak ini kan Ya. pesan ini Pak, pesan masuk ke SMP 1 ini kan perdana nih Pak, masuk Iya. SMP 1 Senaga. Iya. Kira-kira Iya. pesan yang bisa dibagi untuk para pemirsa podcast kita Pak, apa Iya. kira-kira kesannya Pak? Ya, yang pertama sekali adalah itu kita punya di perpustakaan itu kan hampir identik dengan pendidikan. Kami sering membaca ataupun sering kami memberikan pengetahuan kepada terutama pemustaka, anak-anak baik anak sekolah masyarakat. Itu buku adalah gudang ilmu. Itu dari dulu sampai sekarang tuh masih dipegang, Pak. Jadi membaca adalah kuncinya. Jadi dalam menghadapi, dalam menyiapkan bagaimana kita memberikan satu pelayanan kepada siswa di lingkungan sekolah ini. Jadi kita harapkan bahwa perpustakaan ini bisa memberikan suatu layanan yang semaksimal mungkin kepada peserta didik, baik apakah guru, karena itu kan merupakan daripada anggota daripada komunitas sekolah. Dan kemudian yang terakhir mungkin nih sebagai di ujung pertemuan kita, saya mengharapkan sesuai dengan apa yang tadi rekomendasi yang kami dapat di lapangan, mudah-mudahan Pak Misnan selaku kepala sekolah bisa membantu kerjasama dengan perpustakaannya. Kita harap ke depan ini mungkin bagaimana orang bisa, kita harus bisa juga. Insya Allah. Minimal, Siap. minimal bisa ikut. Itu Pak, terima kasih Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini yang terakhir nih Pak. Ini kan satu sekolah nih. Iya, iya. Ini mungkin Bapak bisa memberikan pesan untuk pustaka mungkin seluruh Aceh lah. Iya. Kira-kira supaya bergeliat lagi dan menjadi memang ladang anak-anak untuk mencari ilmu, Iya, membaca dan Iya. lain-lain. Kira-kira apa yang pesan bisa Bapak berikan kepada seluruh pustakawan yang ada di Aceh maupun di Indonesia pada umumnya? Oke, terima kasih Pak. Mungkin salah satu mungkin yang menjadi pertimbangan di sini adalah bagaimana kita bekerja. Jadi bekerja itu dengan nama itu lillahi ta'ala. Jadi tidak mesti kita harus PNS. Yang honor pun bisa juga bekerja sama dengan pimpinan. Terutama apalagi dia yang bertugas di bidang perpustakaan. Jadi perpustakaan ini itu kulit luar tuh yang ditambah sekali itu adalah pelayanan. Itu harus tahu. Seorang petugas pengelola perpustakaan harus tahu bahwa kulit luar itu adalah pelayanan. Jadi kalau pelayanannya itu misalnya jauh dari yang diharapkan, jangan harap anak sekolah itu datang ke membaca perpustakaan. Luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan Pak. Ya, Pesan-pesan mudah-mudahan. itu. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kunjungan Pak Yusuf di tengah-tengah kesibukannya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Amin. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan Amin. tentunya dengan inspirasi yang berbeda. Ya. Baik pemirsa, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini di podcast SMP Sasenagan Podcast, Ya. sekolah kreatif, Ya. inovatif dan berkarakter. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.